Ya, emas sempat mengalami kenaikan terdorong sampai kurang lebih 3392, sedikit lebih rendah daripada target yang kita inginkan 3395 ya. Tapi secara umum sebetulnya ini sudah melebihi atau mencapai target yang kita inginkan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Cuman masalahnya adalah penurunan yang terjadi saat ini sampai ke 3356. Apakah kita harus merubah strategi atau tetap concern dengan menunggu level buy berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, seperti biasa kita akan melihat dari sisi pasar obligasi atau US Treasury. Tapi untuk sementara ini saya ingin tunjukkan lebih dulu masalah pasar obligasi yang kita sebut-sebut dari sejak fundamental kemarin. Oke, ini adalah government bond atau obligasi pemerintah 10 tahun. Saya langsung melihat dari sini posisinya candlestick-nya saja. Kemarin ternyata berhasil ditutup dengan negatif ataupun penurunan. Berarti harusnya secara teknis ini menandakan ada isyarat untuk terjadinya pelemahan ataupun penurunan kembali. Oke, catatannya adalah kalau misalkan pasar obligasi tersebut turun, berarti kita bicara tentang kemungkinan safe haven itu tidak berpihak kepada status dari pasar obligasi. Yang artinya berarti ini semakin memperkuat alasan dia akan kembali mulai penurunan. Kalau begitu, safe haven-nya larinya kemana? Safe haven-nya mungkin akan lari kepada status dari baik itu Japanese yen ataupun bahkan gold. Sehingga itulah yang membuat kenapa kenaikan emas sangat cepat tadi malam. Bahkan sampai detik ini pun kita bicara tentang kemungkinan kenaikan yang mungkin hanya sekedar rehat sementara, yang berarti penurunan itu sifatnya adalah terbatas. Oke, berarti kalau kita lihat ada penurunan di pasar obligasi, maka sebaliknya yang akan kita lihat di sisi imbal hasil treasury atau imbal hasil obligasi itulah terjadi kenaikan. Nah, seperti yang terlihat di sini, posisinya kalau kita lihat dari candlestick, jelas di sini terjadi kenaikan, bahwasanya kemarin ditutup dengan candle hijau. Berarti ada rebound atau berkenaikan. Dan jangan lupakan, kita masih punya PR ya, terkait dengan kenaikan yang tertunda atau tepatnya adalah kenaikan terakhir dari WFC yang kita harapkan sebelumnya dari potensi kenaikan berikutnya. Nah, cuman di sini kan ada pertanyaan, apakah dia akan terjadi double top sehingga akhirnya C kemungkinan sejajar dengan A. Kalau itu yang terjadi, berarti saya setuju bahwa ini adalah saatnya dia mengalami penurunan seperti itu. Nah, tapi kalau memang ternyata kecurigaan kita benar, kaitannya dengan C itu masih bisa terjadi kenaikan lebih tinggi daripada A, maka kemungkinan yang terjadi di komponen bagian sini adalah terkait dengan posisi Elliott Wave ya, yang terkecil. Jadi kita asumsikan bahwa 1, 2, 3, 4, dan akhirnya kita akan dapatkan kenaikan yang terakhir, 5. Di mana 5 ini adalah wave C. Nah, potensi ini kita perlu melihat dari concern dari masalah technical ataupun fundamentalnya. Tapi kalau lihat dari fundamental, sepertinya data nanti malam termasuk juga besok dan juga termasuk di hari Jumat itu akan sangat menentukan, terlepas dari kondisi pasar obligasi. Oke, berarti kalau begitu, terlepas dari data ekonomi, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kemungkinan dia terbantu juga oleh dampak negatif dari penurunan pasar obligasi. Artinya, kalau ini memang benar, maka secara perhitungan kita mungkin akan dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kalau begitu US Treasury-nya akan naik, dolarnya itu akan mengalami penurunan, sehingga safe haven-nya masih tetap lebih kuat kepada yen ataupun emas. Nah, kita lihat, cek lagi posisi dari DXY atau indeks dolar, ternyata kemarin ditutup dengan penurunan. Yes, semakin lemah. Ya, berarti concern-nya adalah masalah pasar obligasi yang turun, melemahkan US dollar, dan akhirnya safe haven larinya adalah kepada gold. Itu sebabnya untuk hari ini saya rasa kalaupun terjadi penurunan pada gold, jangan khawatir, karena yang kita lihat adalah kecenderungan dari kekhawatiran ataupun ketidakpastian. Walaupun dengan demikian, strategi untuk sementara Anda bisa short term switch strategi menjadi sell dengan catatan. Tentunya kita harus memastikan terlebih dulu bahwa penurunan ini adalah bersifat sementara. Lalu kemudian yang kedua yang Anda harus tahu adalah kemungkinan penurunan ini adalah kembali menguji atau maksimal menguji areal neckline yang sebelumnya ada di 3327 atau 3325. Ingat sebelumnya yang kita punya adalah terkait dengan potensi pola dari inverse head and shoulder yang targetnya adalah paling utama sampai ke 3395. Anda lihat di situ dengan komposisi ataupun posisi 3392 tadi pagi, kemudian dengan 3395 selisihnya hanya $3. Berarti kalau dianggap selesai, yes, definitely. Kemungkinan kita anggap dia selesai. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan nasib berikutnya? Oke, mungkin kalau kita anggap bahwa level 3325, 3327 sebelumnya adalah resisten, maka untuk saat ini dia berperan penting sebagai support. Nah, terlepas nantinya apakah dia terjadi kenaikan lebih tinggi, asumsi saya adalah seperti ini. Kalau ini yang terjadi atau yang terbentuk, maka yang mungkin akan terlihat di sini adalah penampakan dari Elliott Wave terbaru yang memungkinkan seperti ini.
Nah, catatannya teman-teman, kemungkinan ini akan relatif lebih panjang. Kalau sampai wave keempat tersebut turun sampai 3327, that means tidak diharapkan secara teori. Kenapa? Karena ini terlalu lemah untuk menjadikan kenaikan wave kelima. Berbeda cerita, kalau misalkan katakanlah penurunan yang terjadi untuk saat ini itu tertahan sampai at least yang terjadi di beberapa poin ke bawah. Ya, saya anggap ini adalah level support historical yang kemungkinan akan menjadi level terbaru kita, dan mungkin kalaupun Anda follow sell di 3350, Anda cuma punya kesempatan sampai 3343 ataupun 3338 dengan asumsi bahwa areal bawahnya, kurang lebih areal ini, kita tidak harapkan terjadi penurunan ataupun perembusan. Artinya di sini Anda betul-betul sharply hanya bisa melakukan sell dengan target pendek. Tapi kalau misalkan Anda concern dengan hal utama yaitu fundamental cenderung bullish dengan faktor ketidakpastian, maka Anda harus aware bahwa yang terjadi untuk saat ini adalah koreksi sementara, sehingga yang paling memungkinkan adalah tunggu sampai bottom, kemudian Anda incar kembali buy di dekat 3340 ataupun di antara 3327 sampai 3335 dengan asumsi bahwa kita mungkin tidak lagi berurusan dengan inverse head and shoulder, melainkan tren baru yang secara perhitungan ini masih tetap logis untuk terjadinya kenaikan sebagai wave ke-5. Nah, berarti bagaimana? Apakah kita ubah strategi? Jawabannya adalah tidak perlu. Yang kita perlu lakukan adalah memastikan bottom yang tadi kita catat itu tidak ditembus. Kecuali kalau ternyata data ekonomi nanti malam, termasuk juga misalkan Trump mengumumkan terkait dengan penundaan untuk masalah tarif baja yang harusnya diberlakukan besok, kemudian ditunda, maka itu akan segera meluncur dan tembus di bawah 3327. Kalau itu yang terjadi, Anda baru ubah strategi yang lebih dominan. Karena ini berarti akan memberikan efek tekanan sampai at least 3304 atau bahkan maksimum 3285 kembali. So, tunggu yang ekstrim untuk melakukan sell. Kalau misalkan tidak terjadi, maka Anda tetap duduk tenang dan memastikan bahwa bottom ataupun support tidak ditembus. Kemudian untuk pound sterling sendiri, karena berhubung nasibnya adalah tergantung daripada US dollar, saya lihat posisinya kalau lihat dari sisi daily, harusnya kita lakukan buy, dan untuk saat ini saya rasa kita tetap lakukan buy terlebih dulu sampai at least mendekati 1.3580. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena yang dikhawatirkan di sini akan terjadi rejection sehingga akhirnya muncul dengan potensi double top. Walaupun catatan lainnya, kita juga bisa merasakan bahwa ini adalah uptrend yang masih cukup kuat. Artinya, kalau misalkan benar, karena dia turun tapi bertahan di 1.3440, maka seharusnya inilah dorongan yang bagus, lalu kemudian nanti 1.38588 itu akan ditembus. Yang berarti target berikutnya itu adalah kenaikan sampai at least 1.36 ataupun bahkan 1.38. Nah, berarti kalau lihat dari grafik 4, kurang lebih perjalanannya sampai saat ini dia sedang struggle, dia sedang berupaya untuk tembus trendline kembali. Nah, tapi kalau lihat dari double bottom seperti ini, berarti sebenarnya karena dia sudah confirm, maka inilah zona buy kita yang memungkinkan untuk kita tahan atau pertahankan sampai at least 1.3590. Berikutnya, kalau ini tembus, Anda boleh pertahankan kembali buy dengan target 1.3680. Kalau misalkan sebaliknya, misalkan ternyata dia tidak kuat naik, kemudian dia berbalik turun, maka Anda bisa switch strategi kalau ternyata ada tanda-tanda dia turun di bawah 1.3400. Kalau tidak turun di bawah situ, Anda tetap buy. Kalau turun di bawah 1.3400, Anda ubah strategi. Nah, terakhir terkait dengan crude oil. Untuk saat ini, dia diuntungkan. Tapi lihatlah, dari apa yang terjadi sejak kemarin, dia selalu tertahan di area 63. Ini yang kemarin kita singgung di live streaming. Oleh karena itu, sebetulnya Anda punya dua pilihan. Anda mengikuti alur yang jangka pendek, yaitu kemungkinan potensi naik ke 6360 ataupun bahkan 64. Atau Anda tetap ikuti alur utama, di mana posisinya selama tidak terjadi kenaikan di atas $65, maka yang diincar adalah selalu level sell. Apalagi kalau misalkan geopolitik relatif rendah, kemudian juga kesepakatan. Kita masih tinggal tunggu saja kesepakatan dari Iran dan Amerika terkait dengan nuklir. Nah, sementara kalau kekhawatiran kebijakan tarif, tentunya Anda bisa lihat indikatornya dari indeks saham, di mana kalau pasar sahamnya tetap negatif, maka kemungkinan ini pun tidak akan berdaya untuk naik lebih tinggi, melainkan dia akan cenderung turun. So, pilihannya Anda bisa lakukan buy secara jangka pendek di area 62 saat ini atau 6230 sampai maksimum kurang lebih 6400 ataupun 6380. Tapi setelah itu, di sini Anda harusnya kita bisa mengincar sell kembali. Atau sebaliknya, kalau ternyata tergelincir lebih cepat di bawah 6200, maka Anda bisa ubah strategi menjadi
areal sell dengan opsi kemungkinan target akan mencapai kembali 60 atau bahkan 59.